Alhamdulillah binasrillah yansyuru mayyasha wa huwal azizur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita mari belajar bersama-sama untuk bisa merawat jenazah saudara-saudara kita yang nantinya mendahului sowan ke Allah Subhanahu wa taala. Memang usia itu misteri atau kematian itu misteri, sehingga ketika kita apa yang saya tanyakan Pak Dokter ini juga menjadi sebuah pemahaman buat kita semuanya. Ketika saudara kita nanti akan meninggal dunia atau waktunya nazak, maka apa yang kita lakukan ya. Jadi sebelum merawat jenazah, ibu bapak semuanya mohon kalau sudah ngerti tanda-tanda yang dijelaskan oleh Pak Dokter ini, disegerakan untuk membaringkan saudara yang akan meninggal dunia itu, dibaringkan dengan membujur ke utara. Diupayakan begitu, syukur kalau bisa menghadap kiblat. Ini kalau bisa, kalau terpaksa tidak jadi masalah, kemana saja bisa. Karena yang pernah saya alami ketika seorang calon mayat ini akan meninggal dunia, itu biasanya menurut saya seperti yang dikatakan Pak Dokter itu, gerakannya atau posisi tidurnya itu bergerak-gerak. Ada yang biasa begitu terus kemudian meninggal dunia, tapi ada yang berputar, putarnya juga tidak jelas ke kanan atau ke kiri gitu ya. Ini mudah-mudahan kita termasuk digolongkan orang-orang yang meninggalnya itu kalau sudah membujur ke utara atau dibujurkan ke utara agak menghadap kiblat terus kemudian tidak bergerak. Itu menurut, nah, mudah-mudahan ini jadi husnul khotimah ya, itu harapannya. Itu mengantar ibu bapak semuanya, harapan kami untuk bisa memberikan pelayanan kepada saudara kita yang meninggal dunia. Yang pertama. Yang kedua, ibu bapak tentunya ketika sudah meninggal dunia, saatnya meninggal dunia, maka yang harus kita siapkan adalah air. Nah, air itu kita siapkan, diupayakan tidak perlu banyak-banyak. Kalau bak ya timba yang tanggung itu aja, 3 bejana air biasa, terus kemudian ada, kalau insya Allah di sini ada bidara Pak. Nah, ibu bapak ini syarat mudah-mudahan dengan adanya merawat jenazah ini kita upayakan ketika saudara kita ada yang meninggal dunia, diupayakan air bidara itu menjadi sebuah kewajiban, harus ada. Mudah-mudahan nanti di At-Taqwa juga ada tumbuhan bidara Pak Rafiq ya. Kalau di sini sudah ada, maka ketika saudara kita meninggal dunia, maka upayakan air bidara atau daun bidara itu menjadi sebuah kewajiban. Biasanya bisa untuk membersihkan kuku Pak. Jadi ada kuku-kuku yang kotor di dalam atau itu lebih cepat. Kalau di orang Jawa itu pakai suruh gitu. Kita berupaya untuk menggunakan air bidara karena di HPT diupayakan kita semuanya menggunakan air bidara. Yang pertama yang kita siapkan 3 bejana ya. Air biasa, air dengan daun bidara, yang paling akhir air yang untuk membersihkan itu minimal diberi kapur barus, kalau tidak air biasa saja. Itu yang harus kita persiapkan. Yang kedua, setelah kita mempersiapkan pemandian sudah ada semuanya, maka ada 2 tim. Tim yang pertama mungkin itu sudah dipotong belum Pak kainnya? Belum. Kain kafan itu harus disiapkan semuanya harus dari kanan ya. Coba kalau bisa motong 1/2 meteran gitu nggak apa-apa. Nggih. Artinya kan 3 lembar untuk yang laki-laki. Nah, yang perempuan nanti ada nun sewu, ada bajunya, terus kemudian ada celananya sini, terus kemudian ada kerudungnya, baru lapis 3 ya. Atau yang dikatakan Pak Dokter tadi, sebelum kita melakukan pemandian, maka jenazah kita cek dulu. Kalau sudah matanya kita pejamkan, biasanya kalau orang meninggal dunia itu matanya
melotot ya. Nah, itu harus segera kita pejamkan, terus kemudian tangannya diupayakan dibeginikan sedakep ya. Terus perutnya kita sentuh sebentar, lembut saja. Itu tujuannya supaya feses atau kotoran air, kotoran-kotoran itu keluar melalui anus ya. Saya mungkin dengan Pak Adi Arifin dulu waktu ke Triwung ya, dengan Pak Sutrisno almarhum membersihkan itu ya, ini tidak boleh, tapi kita upayakan yang hadapan dengan Purika itu kan saudara kita yang dulu meninggal dunia itu juga alhamdulillah kita agak lama ketika memandikan saudara kita yang sepuh, namanya lupa saya, kira-kira 10 atau 11 tahun yang lalu. Jadi diupayakan kita bersihkan dulu, kita lihat jenazah itu sudah bersihkah. Kalau sudah bersih maka kita upayakan jenazah itu bergantung. Adakah yang basa Indonesia ini mangku ya apa ya, pokoknya ada yang mangku. Kalau ada yang mangku berarti harus berhadapan-hadapan. Kalau diupayakan 3 berarti yang satu menghadap ke timur, yang 2 menghadap ke barat atau dibalik nggak apa-apa. Karena jenazah itu diawali mandinya harus dari kanan, berarti miring menghadap ke timur dulu. Nah, dari atas ke bawah. Nah, dibersihkan pelan-pelan, mulai dari rambut sampai kuku. Itu upaya untuk agar bersih. Nah, setelah begitu bersih, yang atas sini rambutnya pasti diberi sampo, terus kemudian disabun, terus sampai menggunakan air yang pertama dan kedua. Air ketiga nanti paling akhir. Diutamakan kita harus menyiram dari tangan, terus kemudian wajah, dan paling akhir kaki. Baru setelah itu baru kita mandikan, seperti hanya wudhu. Jadi kalau jenazah itu diupayakan seperti mempersiapkan mereka atau dia wudhu dulu, baru kita mandikan. Nah, jadi dari kanan ini kita upayakan kita mandikan semuanya. Mungkin begitu Pak Qadir nih. Ini Pak Qadir juga nanti bisa membantu kalau ada yang kelewatan. Terus kemudian kalau itu sudah dianggap bersih dari samponya, terus kemudian sabun dan lain sebagainya, baru dihadapkan ke arah barat, berarti yang bagian kiri sini. Kalau sudah begini, arah barat sini, yang kiri selesai sama perlakuannya. Yang tim satunya mempersiapkan kain kafan itu. Mohon maaf ibu bapak, jenazah atau mayat itu ada yang posisinya gemuk, ada yang kurus. Coba kain kafannya dibuka aja Pak. Kain kafan ini tidak cukup kalau orangnya gemuk untuk kita rangkap 3, tapi kita tetap harus rangkap 3. Jadi ketika misalnya ini ada atasnya seorang laki-laki, maka diupayakan kalau badannya agak besar, nun sewu, yang pertama harus kanan dulu. Nah, ditaruh begini, seakan-akan ini nanti akan ada sisanya. Berikutnya posisi agak kira-kira selisih 40 atau 30 cm. Yang lapisan kedua itu ke kirinya. Nah, lapisan ketiga di tengah-tengahnya. Sehingga ketika nanti kita akan mengafani, maka kita upayakan semuanya harus berangkat dari kanan. Karena ketika nanti akan dimakamkan, jenazah itu menghadap kiblat. Sehingga ketika kita melepas tali, monggo digunting mboten napa-napa. Ini nggih. Nah, digunting nggak apa-apa. Kalau memang disesuaikan dengan nun sewu panjangnya jenazah nggak apa-apa, Pak. Ini 60 nggih. 60 berarti 2 meter lebih. 180 2 meter segini, Pak. Nah, atau gini. Bisa, nggih. 190 nggih. Yuk.
Caranya gunting, nun sewu. Gunting tali juga. Nggih, Atau kita buang aja Pak Adi, buang satu aja, tidak perlu. Tapi nggak apa-apa sudah. Betul-betul, ya tiga. Kita upayakan tiga ini nanti bisa dipakai oleh yang lain yang akan meninggal dunia. Oke. Tidak boleh dijahit nggih? Satu kali lagi. Oh pas ya. Kalau untuk ibu-ibu pas langsung. Ini Pak. Gunting kedik tiga. Karena ini medianya kecil, saya lipat saja. Ibu bapak begini, yang kita upayakan ini yang sudah dilakukan dan menurut HPT kita upayakan ditaruh di paling kanan. Nah, kita juga melihat posisi jenazah. Jenazah itu kira-kira gemuk sekali, apa hanya biasa sesaya, maka diupayakan ini ada yang jatuh ke sini. Terlalu kecil, terlalu besar Pak. Itu aja dibagi jadi tiga. Nah, jadikan dua, terus kemudian 4. Tapi sebelum masang kain kafan, kita upayakan pasang talinya dulu. Jadi kita bikin kainnya dulu, setelah tali baru kain kafan. Nah, terus kemudian yang kedua itu kiri. Sini Pak Rofik, membantu sini nggak apa-apa Pak Rofik. Nah, diupayakan begini. Nah, terus kemudian diupayakan yang tengah itu tengah-tengah. Nah, Pak Rofik. Yang ketiga taruh di tengah. Jadi tidak boleh ditumpuk kecuali kalau bayi atau anak kecil sekali. Nah, ini tengah. Nah, sebelum jenazah harus pasang tali dulu Pak. Yang satu disambung Pak. Tali biasanya kalau di atas itu hanya sedikit sekali, pendek nggak apa-apa. Nah, misalnya, bawahnya kapan? Jadi harus pasang tali dulu. Nah, ini yang di tengah. Jadi mau Pak Sugi sehingga praktek hilang. Panjang. Ini yang bawah. Nah. Sampun nggih. Nah, ketika jenazah sudah dianggap bersih, ketika memandikan jenazah apa perlu diwudukan? Sebetulnya itu hanya khilafiyah saja. Ketika sudah 3 kali maka dianggap jenazah itu bersih dan diupayakan keluarganya kalau bisa memandikan lebih baik keluarganya. Ya, karena jujur semua yang ada misalnya cacat dan lain sebagainya itu kan tidak akan keluar ya. Jadi tim perawatan jenazah itu kalau bisa memang harus tutup mulut, tidak boleh bicara apa-apa terkait dengan apa yang ada di jenazah itu, sehingga kita berupaya untuk bisa menutup semua aib itu. Kalau kita bisa menutup semua aib itu, maka yang merawat jenazah itu 40 kali lipat pahalanya. Oke. Diupayakan kalau sudah dianggap bersih, maka kita harus menaruh membujur ke utara, dan semua lubang ya, kita punya 9 lubang itu ditutup dengan kain kapas ya, sebagai persaksian besok, sehingga semuanya menggunakan kain kapas dari mata, hidung, telinga,
mulut dan kemudian kemaluan. Kecuali yang belakang itu kalau bisa menutup, tapi kalau tidak perlu. Terus kemudian di semua sendi, sendi itu diupayakan juga ditutup dengan kain kapas. Jadi ada sendi lutut, ada jari jemari, terus jari tangan, itu juga diupayakan. Kalau sudah itu semuanya diupayakan, Pak, apakah boleh pakai parfum? Boleh, kecuali yang sudah dijelaskan Pak Dokter itu tadi, ketika kita ihram, maka kita tidak perlu memandikan dan tidak perlu pakai parfum, karena ibadah haji atau umroh itu dilarang menggunakan parfum. Sehingga jenazah atau termasuk yang perang, mati syahid itu tidak perlu pakai parfum, langsung dimakamkan. Nah, untuk ini maka perlu supaya baunya tetap, dan ini boleh dibau wangi, itu sangat boleh sekali. Dimana ketika nanti mau ngasih parfum, suka-suka parfumnya bau apa dan lain sebagainya, silakan. Nah, ibu bapak, ini seakan-akan sudah selesai, kita menutup semua lubang itu juga persendian dengan kapas. Maka yang kita upayakan harus dari kanan dulu, ya, semuanya diawali dari kanan. Kalau sudah dari kanan begini, nah ini kalau kecil sih, ayo Pak Robek di sini nggak apa-apa. Nah, direwangi, jangan menjauh. Nah, sini Pak Adi. Ini terus kemudian kiri. Nah, ya. Jadi nanti ketika di jenazah ini sudah masuk ke liang lahat, masuk liang lahat itu nuwun sewu, diupayakan yang masuk itu kakinya dulu. Jadi selama ini agak keliru, ya. Jadi mestinya harus dari utara. Jenazah itu diambil dari utara, bukan dari selatan. Terus masuk kepalanya dulu. Ini yang masuk harus kakinya dulu. Seret, ya. Ini kebiasaan yang jadi kurang benar. Nah, mudah-mudahan saudara-saudara kita nanti kalau ada yang meninggal dunia dan akan dimakamkan, diupayakan harus dari utara jenazah itu, lewatnya jenazah. Ketika dibawa begini langsung masuk kakinya, bukan kepalanya dulu begini, plek gitu. Ini yang harus, selama ini begitu lah. Saya ngaturnya jangan begitu, enggak Pak, biasanya lah. Ini karena sudah menjadi kebiasaan, ya repot. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa memberi pemahaman kepada tukang duduknya. Diupayakan jenazah harus dari utara atau dari kakinya, masukkan liang lahat, plek gitu, menghadap ke kiblat, baru nanti dilepas talinya ini, kemudian dihadapkan ke kiblat. Itu yang selama ini, tapi kalau kami melakukan dan ada di situ, saya pasti dari utara, biar paham semuanya. Terus kemudian baru kanan ini, nah, diupayakan dari kanan, pelek langsung. Nah, ini tadi karena saya lipat, gitu. Kalau badannya nggak gemuk gini ya sampai nutup-nutup gitu ya. Nah, dan diupayakan dari atas dulu, diselesaikan dari atas. Anggap ini diikat Pak Ade, okay. Nah, biasanya Pak Ade ini saya suruh bagian ngikat yang atas, ya. Karena iya, yang kuat ya. Karena memang nah, yang tengah itu biasanya agak panjang, karena ketika tangannya sedakep kayak begini, itu yang kita ikat adalah tangannya, tangan yang ada di sikunya gini ya. Nah, berarti ini agak ke sini. Nah, ini pas, anggap ini sikunya. Nah, monggo Pak Adi. Untuk perempuan rambutnya katanya. Untuk perempuan rambutnya dikepang jadi 3, ya, diupayakan dikepang jadi 3, terus kemudian nanti akan diberi kerudung juga, ya. Jadi ada bajunya cara motongnya itu bulat begini, terus nanti disobek yang belakang, masukkan dari atas, pelek, tinggal ngangkat sedikit gini, diangkat jenazahnya, nanti kerudungnya, bajunya itu akan terpakai sampai, diupayakan kalau memang sampai nuwun sewu di bawah kemaluan juga nggak apa-apa, lebih bagus. Jadi misalnya
bajunya anggap agak pedean sedikit, maka kita potong bulat gini sedikit, seret. Ini kita praktekkan kalau baju perempuan. Nah, anggap gini ya. Monggo Pak Adi. Nah, ini agak begini, ngadeg Pak Adi. Dipotong. Lah, caranya potong mboten dicorong. Nah, supaya bulatnya itu masuk ke kepala, diupayakan ini yang kita potong. Nah. Nah, besarnya kepala. Terus supaya masuk gimana? Bawah kita robek. Nah, kita besarkan. Sehingga ketika kepala kita masukkan ke kepala, ini agak lebar, plek, terus kemudian baru kita angkat. Nah. Iya. Masukkan. Mboten Pak Adi mboten napa-napa. Nah. Nun sewu, agak ke sini, agak sini. Nah, ini diupayakan sehingga baju yang belakang tertutup. Nah, ini terlalu lebar ini tadi saya potongnya, nggih. Terus kemudian dipotong sampai segini. Dan juga pakai kalau pakai nun sewu bajunya sempaknya ibu-ibu ya cukup. Saya lepas lagi, amit. Jadi diupayakan kalau pakai bajunya bawahan, diupayakan bagaimana kita bisa memotong. Ini coba Pak di kalau kerudung nanti dibentuk segi 4 nggih. Nah, biasanya kalau bajunya ibu-ibu itu bawah ini anggap yang kecil aja. Nggih. Ini bisa dimanfaatkan. Untuk praktek baik. Jadi kira-kira diambilkan segini untuk ibu-ibu. Kemudian kalau sudah kita upayakan digunting yang sini. Nah, persis kayak segitiga gitu. Nah, cuma agak lebaran. Nggih, sempak Pak, sempak. Nah. Iya. Nah. Nggak perlu Pak. Jadi ini langsung kita angkat, langsung kita taruh gitu. Nah, cawet terus sudah tertutup bajunya. Jadi yang kita pasangkan ininya dulu. Nggak usah. Kan nanti sudah dapat tali dari sini kan ketutup oleh bajunya. Setelah baju baru dikafani. Ya. Jadi ini dulu perlakuannya. Setelah semua lubang 9 itu kita tutup dengan kapas dan pergelangan atau sendi-sendi ini kita upayakan, terus kemudian baru dipakai ini. Seret, kemudian baju, setelah baju baru seperti yang semacam ini. Jangan lupa rambutnya dikepang 3. Oke. Itu Ibu Bapak semuanya terkait dengan perawatan jenazah. Mudah-mudahan ini nanti juga bisa memberikan kontribusi yang terbaik untuk di PCM Kademangan. Ya mudah-mudahan tidak ada yang meninggal dunia. Yang pertama. Terus yang kedua, ketika kita sholat, maka di HPT itu diupayakan kalau imamnya tahu kalau itu jenazahnya wanita, maka diupayakan di perutnya, ya, di tengah. Imamnya di depannya sejajar dengan perutnya. Nah, kalau laki-laki sejajar dengan kepalanya. Nggih, gitu, nggih. Itu aja. Jadi yang kadang ada khilafiyah itu, tapi mudah-mudahan kita sepakat bahwasanya imam kalau tahu itu oh laki-laki, biasanya Pak Sugi ini ya. Mudah-mudahan kalau ngimami juga harus jenazahnya laki atau perempuan. Nah, kalau laki-laki segera kita upayakan. Makanya kalau ibu-ibu biasanya ngasih tanda di kepala itu pakai bunga atau apa, supaya ketika imam itu nanti akan memimpin sholat,
oh berarti di sini gitu. Mudah-mudahan bunganya cukup satu aja, itu kan hanya untuk tanda, sebetulnya nggak usah bunga kan nggak apa-apa. Jadi tanda laki-laki di atas, kalau perempuan di tengah-tengah. Kita lihat kira-kira panjangnya jenazah itu berapa, terus kemudian kerandanya itu sampai sejauh mana, kita upayakan kasih satu aja. Tujuannya ketika menyolatkan itu sudah tahu, oh mudah-mudahan ini jadi simbol kita. Ketika ada tanda bunga hanya satu di sini, maka itu adalah letak kepala, berarti jenazahnya laki-laki. Ketika bunganya ada di sini, oh simbol jenazahnya perempuan, berarti imamnya nanti harus menghadap di bunga itu. Ini sebetulnya hanya simbol aja, jadi kalau terlalu banyak juga terlalu repot, terutama ibu-ibu yang repot masukkan bunga itu ya, sebetulnya tidak perlu gitu loh ya, sebenarnya nggak perlu. Itu barangkali ibu bapak semuanya sudah selesai perawatan jenazah ini, mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan, dan harapannya bapak ibu semuanya, katanya Pak Nur Hasan itu panjang umur sampai 125, berarti kan tidak perlu merawat jenazah. Artinya begini, manusia itu ada yang takut melihat kain kafan, nah, ada yang tetek, dengan teguhnya tatak tetek gitu. Jadi dengan adanya di keranda itu sudah mewakili, sehingga di keranda itu kan itu tadi kita upayakan ada simbolnya bunga, tandanya bunga, bukan simbolnya, tanda bunga kalau laki-laki di itu, sehingga itu sudah nampak dan kelihatan. Dan malah bahkan Rasulullah pernah tidak menyolatkan ya, ketika si fulan itu masih punya hutang, lunasi dulu baru. Nah ini mudah-mudahan jadi catatan buat kita semuanya, agar ibu bapak semuanya yang akan meninggal itu kira-kira sudah pesen dulu gitu loh ya, walaupun ya kita kan nggak tahu, katanya Pak Dokter tadi fasenya itu kan kita nggak tahu persis gitu loh. Artinya yang punya hutang itu segera dilunasi, sehingga ya, tapi kan mosok imamnya Pak Parman mana keluarganya punya hutang nggak gitu. Kan nggak tega akhirnya. Itu. Nggih Pak Parman, lebih baik memang tidak kita nampakkan. Jadi khawatir ada orang yang fobi terhadap kain kafan, sehingga nanti malah sholatnya nggak khusyuk, terus kebayang-bayang. Nggih, utuh gitu, utuh. Ingatkan ya. Sebetulnya kalau memang ingat betul itu tadi belum saya lepas, maka mohon maaf Bapak Ibu, ternyata itu tadi belum saya lepas, nggak apa-apa. Mudah-mudahan yang menguburkan itu memahami gitu. Tapi saya insya Allah teman-teman itu mengingatkan, sudah dilepaskah kain kafannya itu, talinya itu gitu. Kalau sudah, biasanya begitu. Jadi sebelum dimakamkan betul-betul sudah dicek betul sampai sejauh mana tali kain kafan itu dilepas. Kalau memang belum, harus, makanya di bawah harus ada minimal 2 orang yang saling mengingatkan. Nah, 2 orang itu mudah-mudahan yang satu lupa, yang satu ingat. Dilepas wadurung gitu. Kalau sudah, maka wajahnya yang terutama wajah yang pipi kiri itu diupayakan menyentuh tanah, sehingga kalau orang-orang yang zaman dulu, nggih pipi kanan, sorry, nggih. Nyekele kanan tapi ngomongnya kiri. Iki tanda-tanda tua mungkin Pak Dokter. Nyekele kanan ngomongnya kiri Pak. Katanya kalau pensiunan tidak ada utang ya. Nggih Pak Adi, mudah-mudahan kita selalu ingat ketika sudah pipi kanan tidak sejajar dengan ini, maka harus kita ganjel dengan gelu gitu loh. Tujuannya memang supaya bersentuhan dengan tanah. Gelu itu kan tujuan supaya bersentuhan dengan tanah yang ada, asli bahwasanya kita itu dibuat dari tanah, pulangnya juga harus bantalan tanah gitu. Biar ingat. Nggih itu. Ada lagi ibu-ibu? Nggih Bu. Nah, makanya kalau nuwun sewu yang memandikan itu keluarganya, maka kita bisa pesan tolong jangan ada suara apa-apa ya. Monggo kita fokus terhadap jenazah ini. Sehingga kalau bisa nuwun sewu, kalau rumahnya itu di belakang bisa untuk mandi jenazah, maka diupayakan dimandikan di belakang.
ya. Mudah-mudahan keluarga kita yang Muhammadiyah belakang itu ada sedikit space untuk bisa memandikan itu, sehingga yang memandikan cukup keluarganya, terus kemudian ada yang kalau memang masih tidak yakin yang mandu satu gitu loh. Kalau yang jenazahnya laki-laki ya Pak tolong Pak dipandu Pak gitu misalnya keluarganya, dan keluarganya tetek atau tidak, kuat atau tidak. Kalau kuat maka kita mandikan bersama di situ, selesai sudah. Lah yang di depan menata kain kafan itu, misalnya saya dengan Pak Adi yang nata kain kafan gitu, saya memandu di belakang. Kebanyakan teman-teman kami yang sudah mendahului itu biasanya di belakang ada tempat enggak? Kalau ada kita upayakan di belakang saja. Keluarganya enggak usah banyak-banyak, cukup anak atau istri atau suami gitu aja yang memandikan. Terus nanti kalau minta tolong untuk ngangkat ya saudaranya aja, selesai. Setelah begitu baru kita letakkan. Diupayakan ibu bapak semuanya untuk ibu-ibu rambutnya dikeringkan dengan handuk ya, tapi pelan-pelan ya. Jadi tidak boleh kayak kalau memang perlu pakai shower atau kipas angin nggak apa-apa, tapi diupayakan dikeringkan biar tujuannya nggak basah sih sebetulnya kain kafannya itu, gitu aja. Oke Bu, jadi nuwun sewu keluarga besar Muhammadiyah kalau bisa di belakang itu diupayakan ada tempat untuk memandikan siapa saja keluarganya atau dan lain sebagainya, sehingga sampai tidak ada suara karena kan kita biasanya memandikan di luar terus kemudian ditutup sama itu, terus kemudian semuanya nginceng gini. Lah itu sebenarnya yang tidak boleh, sampai semuanya ikutnya lo dorong gitu. Lah itu yang menurut saya Pak Ropek menginceng, Pak Wi ikut dorong Pak Wi, itu nggak boleh gitu loh. Jadi biar serahkan kepada orang yang memandikan itu aja gitu. Kalau keluarganya bisik-bisik Pak Nun Sewu ini belum bersih gitu, kita bersihkan gitu. Jadi diupayakan ibu bapak semuanya kalau memandikan itu fokus pada jenazah yang ada di situ. Apa biasanya, terus kemudian adakah luka, maka luka itu sebelum dimandikan harus kita tutup terlebih dahulu ya. Kalau sudah beku darahnya maka kita tidak perlu menutup luka itu. Kalau sudah beku dan kemudian luka itu luka kering, kalau luka basah biasanya ada nanahnya itu, maka harus kita bersihkan terlebih dahulu sebelum dimandikan. Jadi ketika jenazah itu misalnya jenazah kecelakaan misalnya mau kita mandikan ya harus kita cek dulu darahnya, lukanya dan lain sebagainya, apakah ini kuat atau tahan air atau tidak, maka kita upayakan harus dibersihkan terlebih dahulu baru nanti pada tahap untuk memandikannya. Nggih Bu nggih. Itu diupayakan ibu bapak semuanya mudah-mudahan di belakang itu cukup untuk bisa memandikan gitu. Barangkali cukup Bapak Ibu nggih. Pak Wiwit nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Relatif sih ukurannya nggih. Jadi ketika ukuran itu satu genggam itu karena ketika kita menarik tali itu genggamnya sini, terus kemudian ada sekitar 15 cm nggih, 15 cm. Tujuannya untuk mengangkat nanti bila yang angkat itu nggak kuat, ini nggak jatuh kepalanya itu ya. Tujuannya itu pertama. Yang kedua, bila terjadi sudah dipotong, ini sudah dilempit ya, dipotong, ternyata jenazahnya lebih panjang, apa antisipasi kita? Kan nggak mungkin kita, maka Nun Sewu itu tadi, kain kafan itu tadi silang, yang satu ada yang ada di belakang sana, yang dua ada di depan, atau kita balik yang belakang itu tadi dua, yang depan itu nanti untuk bisa nali ya, itu antisipasi. Jadi kita melihat ternyata aduh itu mau Pak Adi Hari pun kadung motong pas orangnya gitu loh. Kalau pas orangnya gimana? Ini pernah saya alami dengan Pak Adi Hari pun, Pak ini dipotong loh. Ternyata jenazah yang kita ukur itu tahu-tahu panjangnya ya ini wallahu alam gitu. Loh pres banget Pak. Gimana?
Bisa bertambah, tapi saya juga nggak paham, entah karena habis dimandikan terus kemudian karena subur terus bertambah gitu. Yang satu ditarik ke sana Pak Adi, yang satu saya tarik sini, sehingga ada tempat untuk mengikat dan ada yang untuk diangkat, kira-kira segini nih, saya angkat begini. Itu di warga kami ketika itu. Jadi ini upaya atau antisipasi bila kain kafannya itu pres dengan jenazah, maka harus kita upayakan gitu. Tidak harus lurus semuanya, tapi harus kita zigzag, yang satu agak diseret, yang dua diseret ke depan, ini ke belakang atau ke kaki, ini ke kepala gitu. Lapisannya kan 3. Yang lapisan 1 itu ada di belakang, agak ada bisa untuk ngikat, karena ketika di belakang itu lapisannya 1, maka kaki itu dengan kain kafan sudah tertutup semuanya. Jadi yang paling bawah itu bisa ditarik atau yang paling atas kita tarik gitu. Yang 2 sini, karena kepala itu ini agak lebar. Ketika kita telungkupkan begini 1, terus kemudian satunya lagi, maka kita tarik dan kita insya Allah bisa. Itu bila kita sudah terlanjur motong kain kafan kependekan, bukan pendek, pas sesuai dengan ininya, sesuai dengan panjangnya jenazah itu, sehingga harus kita upayakan gitu. Gitu Ibu Bapak semuanya cukup nggih? Pak Arif nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Apakah boleh dilapisi dulu dengan sebelum kain kafan untuk menghindari katakanlah Darah nggih. Nah, ini bagaimana? Untuk jenazah yang tidak utuh, misalnya ada kecelakaan, ada patah, mati ada patah, sehingga kita ini membungkusnya bagaimana? Nggih. Pak Dokter, kalau di kesehatan itu biasanya ada plastiknya, ada plastiknya. Nggih, boleh. Nggih. Itu kan perlakuan perkecualian Pak. Nggih. Jadi menghindari supaya darahnya tidak netes dan sebagainya, karena kain kafan juga harus bersih. Nggih. Jadi plastik dulu, berarti penataannya ketika kita tahu persis dia kecelakaan, maka harus kita lapisi dengan plastik yang transparan, sehingga plastik menutup semuanya, baru kain kafannya, supaya kain kafannya bersih. Di rukem kami upayakan cari kain yang lembut, terus kemudian yang luasnya itu 115, kalau ada yang 145, lebarnya 115 minimal, atau kalau ada 140 gitu. Nah, ternyata kami menemukan kalau kain celana mungkin terlaluan Pak, tebel gitu. Ketebalannya lebih baik kain celana putih. boleh. Yang penting putih gitu loh, tidak ada warna dan tidak dijahit. Laki-laki tidak boleh sutra. Jadi nanti kalau keluarganya sudah menyiapkan, monggo nggak apa-apa. Tapi kalau di RT kami sudah menyiapkan kain kafan itu yang lembut, terus kemudian yang mudah melipatnya. Kalau jin itu kan repot untuk melipatnya Pak. Kalau kain celana kan repot untuk melipat-lipatnya, misalnya. Okay. Yang lentur nggih. Sing penting lenturnya gitu loh. Nggih. Jadi tujuannya supaya gampang melipatnya. Nah, itu. Nggih. Cukup Ibu Bapak nggih. Karena Pak Husain ini sudah siap untuk senam nggih. Terima kasih, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.